Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi di Baper TV. Oh ya teman-teman, sebelum gue mulai nih, ada satu tema yang gue mau angkat pada kali ini mengenai malam satu suro. Dan sebenarnya ini udah telat ya, karena udah 10 hari yang lalu dan malam ini tepatnya tanggal 10 Muharram ya, 10 Asyura. Nah, gue akan membahas terkait misteri dan mitos yang ada di malam satu suro. Namun sebelum gue mulai nih video gue kali ini, sedikit lagi gue mau informasi. Sorry banget kalau untuk Baper TV untuk saat ini dan akan datang mungkin akan kembali ke circle awal lagi, yaitu mengenai storytelling ataupun cerita-cerita horor, dan mungkin nanti gue variasikan dengan gue menceritakan film-film horor yang gue angkat di Baper TV ini. So buat kalian nih yang emang baru ngeh dan berkunjung di Baper TV ataupun subscriber gue yang lama, ya makasih banyak, dan gue mohon maaf banget kalau untuk podcast sementara gue hentikan sejenak atau gue break dulu karena ada kendala. Jadi gue akan balik lagi ke storytelling teman-teman. Sorry kalau gue nggak pakai mic ya, karena ini udah lama banget belum gue lagi inget. Dan mungkin pada konten kali ini gue santai aja ya, karena gue juga sambil ngopi juga. Oke, kita santai aja, dan gue juga ngobrol juga nggak akan buru-buru. Pada kali ini gue akan mengangkat sebuah tema mengenai malam satu suro, dan gue juga sudah sedikit ada literatur gitu ya teman-teman, buat yang gue bagikan ke kalian semua nih. Jadi teman-teman, kenapa gue sangat tertarik untuk mengangkat tentang kisah ataupun kejadian di malam satu suro ya, karena menurut gue ini fenomenal banget dan mungkin berlangsung setiap tahun, itu selalu ada ya. Karena itu ya sebenarnya kalau ditanya ada sih hubungannya sama konten horor yang ada di Baper TV, jawabannya sangat ada lah. Nggak mungkin gue angkat ke sini kalau nggak ada. Oke. Jadi teman-teman, sorry kalau udah telat ya, udah telat sih sebenarnya, udah 10 hari yang lalu harusnya. Sebelum satu suro gue udah angkat ini, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ini gue update buat kalian semua. Jadi nih, untuk malam satu suro itu berdasarkan literatur yang gue baca itu ya, ini terkait dengan mitos teman-teman ya. Yang namanya mitos itu gue bilang boleh dipercaya ataupun boleh enggak, karena itu merupakan tradisi teman-teman ya. Namanya tradisi kan kembali ke kayaan masing-masing ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi gue disclaimer dulu, ini cuma mitos, terserah kalian mau percaya atau mau enggak gitu. Dan ini memang ya kadang-kadang ada aja sih kontroversinya ya. Gue bilang tadi kan, makanya untuk menghindari kontroversi itu kita harus bisa nih memposisikan diri kita ya, ini sih cuma mitos biasa lah, udah biarin aja, emang udah tradisi gitu kan. Loh ini penting, ini harus kita, ini harus kita sarikan, ini budaya gitu ya, nggak apa-apa juga ya. Itu maka kembali ke diri kalian masing-masing. Oke, untuk yang pertama nih, malam satu suro itu mitosnya dilarang keluar dari rumah. Tahu kenapa kalian? Karena di malam satu suro mitosnya lagi itu bahwa makhluk-makhluk halus atau astral tuh mereka lagi berkeliaran tuh. Itu gue juga nggak ngerti kenapa mitos itu sempat berkembang seperti itu, berkeliaran yang katanya sih menurut mitosnya itu bisa menimbulkan bahaya ataupun mara bahaya ya. Kembali lagi itu mitos ya teman-teman ya, itu salah satunya. Yang kedua itu dilarang berkata kasar. Contoh nih, kita kan suka tuh kalau lagi kesel ataupun kita lagi
bercanda sama temen, ataupun kita lagi suka emosi gitu kan, sampai meledak-meledak tuh emosi kita, sampai wow, lu gini lu gitu, dengan amit-amit sampai keluar bahasa binatang dari mulut kita. Nah itu di malam 1 suro itu nggak boleh teman-teman ya. Terus yang berikutnya yang gue baca juga itu portal gaib istilahnya itu lagi kayak dibuka gitu tuh teman-teman. Nah cuma gue nggak ngerti karena itu bukan bidang gue ya, gue nggak mendalami dunia spiritual seperti itu. Jadi kalian bisa cari tuh literasinya mengenai portal gaib, bener nggak sih? Nah tuh. Nah lanjut lagi, kalau untuk di daerah Jawa itu kan ada tradisi memandikan pusaka. Memandikan pusaka itu biasanya yang gue tahu ya, itu biasanya mandiin keris. Nah mandiin keris itu kan tradisi Jawa, tradisi budaya yang ada di Jawa tuh ya, bagi masyarakat yang memang bergelut di bidang perkerisan, maksud gue orang yang emang mempercaya itu sebagai sesuatu yang sakral, ya pasti dia akan melakukan itu. Jadi keris itu macam kayak dimandiin, dicuci. Biasanya sih yang gua tahu juga ya, itu dia menggunakan kembang, itu kembang 7 rupa apa gimana gitu ya. Itu sih bagian dari menurut kepercayaan yang literatur gue baca, bahasanya sih mungkin bahasanya buang sial teman-teman gitu ya. Ya makanya itu kan semua kembali kepada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing ya. Makanya jadi buat kalian ya jangan menghujat gue gitu, karena gue pribadi udah kembali ke kalian semua, mau percaya mau enggak, karena ini mitos ya. Bagi yang memang mempercaya itu ya berarti itu merupakan kepercayaannya yang dia anu sejak lama sudah dijalani, dan bagi yang gak percaya itulah hak mereka juga. Intinya jangan menjadikan sebagai kontroversi itu, dan gue juga nggak mau membenturkan ini ya artinya teman-teman. Nah berikutnya adalah tadi dari 3 rangkaian itu yang nggak boleh tuh dilakuin di malam 1 suro. Makanya di beberapa wilayah, di beberapa daerah mungkin ya, yang gue nggak tahu juga, mungkin ya di saat malam 1 suro itu mungkin kampung itu, wilayah itu akan sepi banget teman-teman. Jadi kalau kalian nih datang ke daerah itu yang emang benar-benar memegang teguh kesakralan malam 1 suro yang nggak boleh kemana-mana, ya mungkin sepi kali ya. Ya tadi mereka meyakini kalau keluar rumah itu ya bahaya, ya ada gangguan-gangguan makhluk astral yang tak kasat mata tentunya. Ya itu. Tapi bagi mereka yang kami yakini ya biasa aja, ya keluar malam ya ke sono ya kemari ya jalan ya biasa aja lah gitu. Nah sekarang sedikit gue mau menyampaikan. Nah sekarang sih sebenarnya berkaitan dengan ajaran Islam teman-teman. Nah kalau di ajaran Islam sendiri yang gue tahu juga nih, itu malam 1 suro itu kan 1 Muharram ya, itu kan tahun baru Islam ya teman-teman. Nah itu adalah momen yang sangat penting dan sakral sebenarnya. Buat ngapain sih kita kalau pada umumnya umat Islam pada malam 1 suro? Pertama kita bermuhasabah. Muhasabah itu kita mengintrospeksi diri. Selama 1 tahun kemarin gua nih udah ngelakuin dosa apa, kesalahan apa? Ya pasti namanya kita, masuk saya dan masuk gue sendiri, kita tuh nggak luput teman-teman dari yang namanya dosa. Pasti kita ngelakuin dosa kecil apapun tuh pasti kita ada. Nah di malam 1 suro itu sebenarnya kita lagi introspeksi tuh, kesempatan kita untuk kalau tuh kilas balik di 1 tahun kemarin gitu. Karena kita kan kalau bagi muslim ya, orang Islam itu tahun barunya itu ya tahun baru 1 Muharram, tahun baru Islam gitu. Nah itu adalah ajang introspeksi diri untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu 1 tahun kemarin. Nah karena ini memasuki tahun baru Islam 1 Muharram, malah justru kita harus merubah tuh. Kalau dulu mungkin kemarin kita malas sholat, kita malas ibadah, mungkin tahun baru ini ya kita harus lebih baik. Ya bukan berarti gue lebih baik ya, gue sama kalian, gue juga masih
kurang nggak sempurna, jadi gue belajar menyempurnakan itu semua. Jadi itu teman-teman, jadi kita introspeksi diri. Yang berikutnya adalah di situ sangat dianjurkan kita banyak berdoa. Kita berdoa supaya tahun ini ya, tahun baru ini kita terhindar dari segala mara bahaya dan musibah, terhindar daripada kejahatan setan dan bala tentaranya. Itu teman-teman. Itu sih yang dilakukan kaum muslimin ya, kebanyakan tuh seperti itu ya. Makanya kalau gua pribadi sebenarnya mengisi malam satu suro ya dengan banyak-banyak berzikir, berdoa, dan bahkan ketika kan ada tuh doa awal tahun dan akhir tahun. Doa akhir tahun itu dibacanya ketika waktu asar tiba. Jadi kita ada habis sholat asar tuh, nah itu akhir tahun. Dan awal tahunnya yang gua tahu juga nih ya, bisa diisi kolom komentar, itu dia habis maghrib itu masuk pergantian hari kalau di dalam Islam ya. Tapi kan kalau di Masehi itu hitungannya pukul 00.00 atau jam 12 malam tuh Teng. Jam 12.0001 itu udah berganti hari tuh kalau di hitungan kalender Masehi. Tapi kalau di Hijriah ya itu hitungannya habis sholat maghrib ya. Kalau masalah waktunya kan tergantung daerah kalian masing-masing nih, ada yang jam 6, ada yang jam 6 kurang, ada yang ya itu tergantung kembali. Intinya patokannya adalah waktu maghrib itu. Nah itulah teman-teman ya, itu sih sebenarnya yang gua mau angkat. Dan cerita itu ya, ini sebenarnya bukan cerita ya, bukan storytelling, tapi gua nganggap ini penting gua bahas gitu teman-teman ya. Menarik aja sih ya, mungkin buat kalian nih yang punya pengalaman terkait dengan tadi yang gue sebutin di awal ya, terkait mitos ataupun keadaan-keadaan yang memang kalian alami ya di malam satu suro itu seperti apa, bisa tuh diisi di kolom komentar. Gua rasa itu aja sebagai konten pembuka di Baper TV yang emang udah lama banget vakum, dan mohon doanya juga nanti gue bisa konsisten upload ya, minimal seminggu sekali lah, jadi sebulan 4 kali upload. Untuk berikutnya mungkin gue bisa ngangkat film horor, ceritanya gue bisa ngangkat kisah urban legend yang ada di daerah kalian juga mungkin ada. Mungkin juga gue bisa ngangkat dari beberapa podcast yang gue denger, kembali gue ulas di sini. Ataupun gue mengulas tentang penelusuran para konten kreator, gue ulas lagi di sini. Pokoknya banyak hal yang gue bakal sampein di Baper TV. Itu aja buat teman-teman, makasih banyak yang udah support gue dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan sih di akhir tahun ini Baper TV bisa tembus 4.000 jam tayang, sehingga tahun depan bisa monetize dan udah ada iklannya. Itu aja dari gue, makasih banyak. Akhir kata gua pamit. Salam reading, salam muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.